Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga jika kita menghitung nikmat dari Allah, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian tujuan kita memperbanyak syukur agar Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan nikmat kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmat kepada kalian. Jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan selawat kita bersambung kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, dan juga orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sampai hari kiamat kelak. Kemudian kaum muslimin, marilah kita selalu meningkatkan iman, selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan perintah-perintah Allah, baik yang hukumnya sunnah apalagi yang wajib. Kemudian kita tinggalkan larangan-larangan Allah, baik hukumnya makruh apalagi yang haram. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan siang hari Jumat ini yang mulia ini, khatib akan membawakan satu buah judul khutbah, yaitu Syawal dan keutamaannya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sesungguhnya amalan yang paling penting di bulan Syawal ini tidak hanya puasa 6 hari saja. Selain keistimewaan puasa 6 hari yang sangat besar pahalanya, kita juga bisa mendapatkan berbagai keistimewaan yang lainnya di salah satu bulan terbaik ini setelah bulan Ramadan. Apalagi bulan Syawal, seorang muslim dianjurkan untuk semakin meningkatkan ibadahnya dan amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan pada bulan Ramadan tidak hanya berakhir di bulan Ramadan saja, namun terus dilanjutkan, terus berkelanjutan dan ditingkatkan pada bulan Syawal ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang dari 7 amalan yang penting
yang dapat kita lakukan pada bulan Syawal ini, agar kita tidak ketinggalan dengan kemuliaan-kemuliaannya. Yang pertama adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Amalan penting ini, yang pertama adalah puasa 6 hari setelah kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan ini kita lakukan sejak tanggal 2 Syawal kemarin, setelah kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Walaupun bisa kita lakukan berturut-turut, tetapi bisa juga kita lakukan secara tidak berturut-turut selama masih di bulan Syawal. Hal ini bisa kita mulai pada minggu pertama atau pada minggu kedua di bulan Syawal. Karena apa? Banyak orang memulai pada minggu kedua, karena pada minggu pertama mereka masih berhari raya, masih halal bihalal, masih makan-makan. Makanya banyak yang menundanya. Hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawalin kan kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa lagi 6 hari di bulan Syawal, maka dia sama dengan berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Dengan keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal ini, tentunya kita sangat merugi jika kita tidak memanfaatkan salah satu keutamaan di bulan Syawal ini. Kita akan rugi, walaupun sunnah, tapi kita akan rugi jika kita tidak melaksanakannya. Cukup dengan puasa 6 hari sama dengan puasa 1 tahun penuh. Maka dari itu kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, jangan kita lewatkan puasa 6 ini. Kemudian yang kedua, yaitu menikah pada bulan ini, bulan Syawal ini. Amalan yang sangat penting tentunya menikah di bulan Syawal. Dan tentunya kita tidak asing lagi, banyak saudara-saudara kita yang melaksanakan pernikahan pada bulan Syawal ini setelah Idul Fitri. Menikah pada tanggal berapapun, daripada dan pada hari apapun di bulan Syawal ini merupakan suatu bentuk kebaikan bagi yang melaksanakannya, seperti yang dikisahkan di dalam hadis riwayat Muslim dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku saat bulan Syawal dan mengadakan malam pertama dengan aku pada bulan Syawal. Manakah istri beliau yang lebih mendapatkan perhatian selain aku? Hadis riwayat Muslim dan riwayat An-Nasa'i. Jadi kaum muslimin, menikah di bulan Syawal merupakan salah satu perintah Rasul, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah pada bulan ini, pada bulan Syawal. Amalan ini tentunya diutamakan bagi yang belum menikah. Kemudian yang ketiga, yaitu amalan silaturahim pada bulan yang mulia ini, bulan Syawal. Salah satu amalan penting ini biasanya dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti pulang kampung atau mudik, dan saling bermaafan dengan keluarga, dengan tetangga, dengan teman-teman, dengan sahabat. Jadi tidak heran bila di bulan Syawal ini yang begitu istimewa ini, dan menjadi salah satu bulan di mana kebanyakan kaum muslimin bersilaturahim. Bulan Syawal merupakan bulan yang penuh berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan silaturahim dan bermaaf-maafan yang dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Silaturahim di masa modern ini sangat mudah sekali, sangat bisa kita akali, karena kita bisa saling bersilaturahim lewat HP kita, lewat video call kepada keluarga dan para sahabat.
Apalagi banyak orang yang kekurangan biaya untuk pulang kampung karena jarak yang jauh, karena biaya yang tidak sedikit. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, i'tikaf di bulan Syawal. Melakukan i'tikaf atau berdiam diri di masjid merupakan salah satu amalan yang juga penting di bulan Syawal. Maksud berdiam diri ini tentunya bukan hanya diam-diam saja di dalam masjid tanpa melakukan apa-apa. Berbagai amalan dan ibadah dapat dilakukan selama i'tikaf di dalam masjid. I'tikaf merupakan cara seorang hamba lebih mendekatkan diri, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian melaksanakan salat 5 waktu berjamaah di awal waktu tentunya, dan mengerjakan salat-salat sunnah serta bisa membaca Al-Quran. Biasanya i'tikaf ini dilaksanakan 10 terakhir di bulan Ramadan. Pelaksanaan i'tikaf banyak yang dilakukan saat malam hari saja. Ada juga yang benar-benar melakukannya seharian penuh tanpa keluar dari masjid. I'tikaf ternyata juga bisa dilakukan di bulan Syawal apabila pada bulan Ramadan kita tidak sempat melaksanakannya. Jadi amalan penting di bulan Syawal ini adalah i'tikaf, mengganti ibadah kita pada bulan Ramadan yang kita tidak sempat melaksanakannya. Kemudian yang kelima, yaitu salat malam dan ibadah sunnah lainnya. Tentunya di bulan Ramadan ini kita sudah, yang telah lalu, kita sudah terbiasa melaksanakan berbagai ibadah sunnah. Contohnya salat tarawih. Kali ini tentunya harus tetap kita jaga di bulan-bulan berikutnya. Justru dengan adanya bulan Ramadan, kita dapat terbiasa melaksanakan berbagai ibadah sunnah yang biasanya jarang kita lakukan sebelum bulan Ramadan. Amalan penting di bulan Syawal ini adalah kita menjaga solat malam kita, melanjutkan solat malam kita dan ibadah sunnah lainnya. Karena sesungguhnya mengamalkan solat malam sesudah solat wajib itu tentunya membawa kebaikan bagi diri kita sendiri. Untuk itu pasti baik jika seluruh amalan sunnah yang biasa kita kerjakan di bulan Ramadan jangan sampai terputus saat di bulan Syawal. Bulan Syawal ini hadir sebagai penyempurna dari penambal amalan-amalan yang tidak dapat kita laksanakan pada bulan Ramadan. Adapun yang keenam adalah bersedekah di bulan Syawal. Amalan ini akan mendapatkan tentunya pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga punya beberapa manfaat yang lain untuk diri kita. Diketahui sedekah bisa meningkatkan rasa peduli kita kepada orang lain, rasa empati kita kepada orang lain, bisa menghindarkan diri kita dari sifat kikir, pelit dan tamak, bisa melancarkan rezeki kita dan bisa melatih pikiran positif kita dan bisa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, namun uang yang kita sedekahkan, harta yang kita sedekahkan itu juga sangat bermanfaat bagi penerimanya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah bertakbir. Membaca takbir sama juga dengan berzikir. Oleh karena itu, tidak ada larangan dalam bertakbir selama dalam batas yang wajar. Takbir terbagi dua, kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama, takbir mursal dan takbir muqayyad. Takbir mursal adalah pembacaan takbir yang tidak terikat waktu sehingga dianjurkan di sepanjang malam, seperti takbir di malam Idul Fitri dan Idul Adha. Dan tentu ini sudah selesai ketika khatib naik mimbar untuk khutbah Idul Fitri kemarin. Sedangkan takbir muqayyad adalah takbir yang terbatas pada waktu, seperti pembacaan takbir setiap selesai solat 5 waktu, selama hari raya Idul Adha dan hari tasyrik
11, 12, dan 13 Zulhijjah. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ثم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati dengan benar, dan orang yang saling menasihati dengan sabar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbi ij'al hadza balada aminan. Allahumma at'im ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma 'alaika bil yahudil mu'tadin allazina qatalu ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma 'alaika bihim fa innahum la yu'jizunaka. Allahumma shattat syamlahum wa farraqna jam'ahum waj'alid da'irata 'alaihim. Allahumma ahsihim adadan waqtuluhum badadan wa la tughadir minhum ahada. Allahumma anzil 'alaihim wa 'ala man awanahum basakal ladzi la yuraddu 'anil qaumiz zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.